Gustavo tiba-tiba teringat kejadian saat dia menarik saku Tama tadi. Karena dia terlalu banyak berpikir dan mengambil inisiatif. Tapi malah ditampar. Dia tanpa sadar menutupi wajahnya dan berkata dengan tergesa-gesa. "Jangan khawatir, Tuan Vicky, saya mengerti, saya pasti tidak akan melakukan hal yang sama lagi." Tama mengangguk puas. Saat ini, di luar pintu restoran menuju area kantor penjaga penjara, tiba-tiba beberapa penjaga penjara datang. Mereka berteriak melalui pintu besi, "Gustavo, bersiaplah keluar, ada pengunjung." Gustavo dengan cepat berkata kepada Tama, "Tuan Vicky, kita bisa pergi." Tama mengangguk dan memberitahu Stephen, "Kamu harus mengingat hal-hal di sini dan memberitahu anak buahmu untuk tidak memberitahu siapapun. Kalau tidak, aku hanya akan bertanya padamu." Stephen berkata dengan hormat, "Paman, mohon jangan khawatir. Jika beritanya bocor, aku akan memenggal kepala itu dan memainkannya sebagai bola rugby untukmu." Tama mengangguk dan berkata, "Selain itu, kamu harus menyelesaikan pasukan Gustavo. Katakan saja itu salah paham dan minta mereka untuk tidak gugup." Setelah mengatakan itu, Tama memberitahu Gustavo, "Pergi dan sapa anak buahmu. Dan jangan ungkapkan masalah ini kepada siapapun di luar. Apalagi meminta bantuan dari dunia luar. Kau tidak tahu berapa banyak orang di sekitarmu yang telah disuap oleh putramu." Gustavo bertanya dengan gugup, "Tuan Vicky, saya khawatir orang-orang di sekitarku sekarang mungkin tidak bisa dipercaya. Untuk berjaga-jaga, apa Anda ingin saya membunuh mereka semua?" Tama meliriknya dan mengutuk, "Apa kamu sakit jiwa? Apa kelompok kriminalmu membunuh orang begitu saja?" Gustavo pasti merasa sedih. Dia berkata dengan keras, "Tuan Vicky, saya mengambil tindakan pencegahan sebelum itu terjadi. Jika sesuatu terjadi, saya mungkin tidak akan selamat." Tama berkata dengan dingin, "Jangan khawatir, selama aku melindungimu, tidak ada yang bisa membunuhmu kecuali aku." Setelah itu, dia berkata kepada Stephen, "Dengarkan aku. Jika salah satu dari orang-orang ini, jika ada yang menunjukkan tipuannya, aku akan menghadapinya." Stephen dengan cepat berkata, "Oke, Paman Vicky." Tama memandang Gustavo, "Oke, ayo pergi." Gustavo merasa lega dan membawa Tama ke gerbang besi besar. Dalam perjalanan, Tama berkata kepada Gustavo, "Saat kau memperkenalkanku kepada sipir nanti, ingatlah untuk menambahkan bahwa aku berasal dari keluarga dokter yang ajaib dan aku paling baik dalam mengobati berbagai penyakit yang sulit dan rumit. Aku paling baik dalam menggunakan akupuntur. Apapun penyakitnya, bisa disembuhkan dengan jarum suntik." Beberapa penjaga penjara yang datang menjemput Gustavo tidak mengenal Tama. Namun mereka juga mendapat kabar dari sipir bahwa Gustavo dan temannya harus dibawa ke ruang resepsi. Jadi mereka tidak kaget saat melihat Gustavo berjalan menghampiri pria baru itu. Salah satu penjaga penjara bertanya kepada Gustavo dengan penuh hormat, "Tuan, apa orang di sebelahmu ini temanmu?" Gustavo mengangguk, "Iya, oke." Penjaga penjara segera menyuruh orang lain untuk membuka pintu setrika listrik. Lalu berkata kepada mereka berdua, "Silakan ikuti saya, sipir sudah menunggu di ruang tamu." Ruang penerima tamu penjara Brooklyn secara teknis bukan merupakan area kantor atau area penjara tapi merupakan bagian peralihan antara keduanya. Karena merupakan bagian peralihan, maka ruang resepsi tidak jauh dari area lapas. Jaraknya hanya beberapa puluh meter dari gerbang besi dan koridor. Pada akhirnya, ruangan di kedua sisi menjadi ruang penerima tamu. Namun, ada 3 tingkat ruang penerima tamu di penjara ini. Ruang resepsi biasa digunakan bersama oleh semua narapidana. Setidaknya ada 10 atau 20 meja resepsi di ruang resepsi. Anggota keluarga narapidana atau pengacara datang ke sini untuk bertemu. Saat bertemu di ruang resepsi semacam ini,
Selalu ada narapidana dan anggota keluarga lain di dekatnya. Dan ada juga penjaga penjara yang mengawasi. Kontak fisik dan penyerahan barang tidak diperbolehkan, dan ini relatif kurang gratis. Mereka yang memiliki status sedikit lebih istimewa bisa mendapatkan ruang resepsi pribadi kecil yang relatif terpencil. Ruang resepsi seperti ini tidak ada tahanan atau anggota keluarga lain, dan hanya ada satu penjaga penjara yang mengawasi, sehingga kebebasannya relatif lebih baik. Namun, ada juga ruang resepsi yang cukup elegan di sini, yang tidak hanya memiliki sofa dan TV, tapi juga beberapa makanan ringan dan minuman. Yang lebih langka lagi, ruangan ini juga telah mengalami perlakuan akustik khusus, yang sangat kedap suara, dan tidak memiliki fasilitas pengawasan apapun. Yang terpenting saat bertemu di sini, penjaga penjara tidak akan ikut campur. Beberapa barang yang dibawa para pengunjung, selama bisa lolos pemeriksaan keamanan penjara, dapat diserahkan kepada para tahanan. Menggunakan ini sebagai ruangan bagi pasangan untuk berkunjung dan melakukan aktivitas pasangan yang sebenarnya. Setiap kali sipir bertemu dengan Gustavo, dia akan memilih ruang penerima tamu ini untuk menjamin privasi mutlak. Ketika Tama dan Gustavo dibawa ke pintu ruang tamu, dia sudah bisa merasakan ada seseorang yang sedang duduk di dalam. Penjaga penjara membuka pintu, dan seorang pria paruh baya mengenakan jas dan kacamata berbingkai emas, yang sangat gagah dan sangat sesuai dengan citra kalangan atas, sedang duduk di sofa dengan menyilangkan kaki dan cerutu di mulutnya. Melihat Gustavo masuk, pria itu segera berdiri dan berkata dengan senyuman yang sangat sopan, "Tuan Gustavo, silakan masuk." Gustavo masuk bersama Tama, dan penjaga penjara di luar menutup pintu dengan rapat. Saat ini, Bruno memandang Tama di sebelah Gustavo, tersenyum, dan berkata, "Ini pasti teman Tuan Gustavo kan? Halo, nama saya Bruno Weinstein, dan saya perwakilan penjara Brooklyn." Tama juga membalas senyumannya dan berkata, "Halo, Tuan Penjaga. Saya adalah teman lama Tuan Gustavo. Nama saya Vicky. Saya dipenjara di sini karena imigrasi ilegal kali ini. Tolong jaga saya baik-baik." Bruno berkata sambil tersenyum, "Imigrasi ilegal bukanlah masalah besar. Saya pikir Tuan Vicky tidak akan tinggal lama bersama kami, tapi jangan khawatir. Karena Tuan Vicky adalah teman Tuan Gustavo, selama Anda tinggal di sini selama sehari, Anda adalah tamu terhormat di penjara Brooklyn kami. Saya pasti akan memberitahu orang-orang di bawah untuk memberikan perhatian penuh kepada Tuan Vicky. Jika Tuan Vicky punya kebutuhan, Anda juga bisa bertanya kepada saya." Gustavo berkata saat ini, "Aku tidak akan menyembunyikannya darimu Bruno. Tapi Tuan Vicky datang menemuimu hanya untuk memberitahumu mengenal Tuan Vicky di masa depan. Jika ada kebutuhan, kau harus memberinya kenyamanan yang cukup di sini." Bruno tersenyum dan berkata, "Untuk masalah sepele seperti ini, Tuan Gustavo, Anda bisa menyapa saja, jadi mengapa Anda mau datang dan menemui saya?" Gustavo berkata sambil tersenyum, "Untuk mendapatkan teman, tentunya harus bertemu terlebih dahulu." Saat dia berkata, dia kemudian berkata kepada Bruno, "Ngomong-ngomong, Bruno, teman baikku adalah dokter ajaib yang sangat menakjubkan. Dia pandai mengobati penyakit apapun. Tidak peduli masalah apa yang kau alami pada tubuhmu, dia dapat membantumu." Bruno memandang Tama dan terkekeh. "Saya tidak menyadari bahwa Tuan Vicky adalah seorang pria muda dan dia sebenarnya adalah seorang dokter ajaib. Saya ingin tahu dari sekolah kedokteran mana Tuan Vicky lulus?" Tama melambaikan tangannya, "Saya bukan seorang akademisi. Saya lahir di Indonesia dan telah mempelajari akupuntur dan moksibusi yang diturunkan dari keluarga saya sejak saya masih kecil. Saya paling baik dalam menangani masalah pria. Tidak cukup kuat, tidak cukup keras, tidak cukup panjang,
tidak cukup lunak adalah semua bidang keahlian saya. Bruno tidak bisa menahan senyum dan berkata, Tuan Vicky, saya bisa mengerti bahwa 3 yang pertama saja tidak cukup. Tapi apa maksudnya yang keempat? Apa ada yang masih berpikir itu kurang lembut? Sebagai pria sejati, siapa yang mengira dia terlalu keras? Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.